Oke toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 4 akan memberikan materi tentang limit fungsi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Alia Sasabila absen 3. Saya Yesa Alfitriana absen 33. Saya Kanta Irwisa absen 15. Saya Sudama Maulana absen 9. Saya Rani Andria absen 20. Nah teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini adalah limit fungsi, dimana dalam video ini kami akan memberikan pengertian dari limit itu sendiri, yang kedua bentuk-bentuk limit, yang ketiga cara penyelesaiannya, dan yang keempat penerapan limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kalian yang ingin mengetahui materi limit lebih lanjut, simak video ini ya. Yang pertama, pengertian. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomennya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Nah, bentuk-bentuk fungsi dari limit itu ada 3. Yang pertama, bentuk limit X mendekati C. Dari fx sama dengan fc. Pada bentuk ini, limit dari fungsi trigonometri fx merupakan hasil dari substitusi nilai c ke dalam x dari trigonometri. Yang kedua, bentuk limit x mendekati c dari fx per gx. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan dua trigonometri berbeda. Kedua trigonometri tersebut jika langsung disubstitusikan dengan nilai c menghasilkan fc sama dengan 0 dan gc sama dengan 0, sehingga nilai limit trigonometri tersebut menjadi bilangan tak tentu. Nah, bentuk yang ketiga adalah limit x mendekati 0 dari fx per gx. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan antara trigonometri dan fungsi aljabar. Jika disubstitusikan langsung, akan menghasilkan bilangan tak tentu. Oke, setelah bentuk fungsi limit, kita akan pindah ke materi berikutnya, yaitu metode penyelesaian fungsi limit. Di metode penyelesaian fungsi limit ini dibagi menjadi 3 cara atau 3 metode, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode perkalian akar sekawan. Aku akan menjelaskan dari metode substitusi terlebih dahulu. Metode ini adalah metode yang paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi dengan mensubstitusinya langsung ke nilai ke dalam fungsi fx. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Dan yang kedua ada metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak hingga, 0 per 0, 0, x tak hingga, min tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau tak hingga pangkat tak hingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi tak tentu, baru kemudian disubstitusikan. Yang ketiga adalah metode perkalian akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi. Biasanya kita menggunakan metode ini adalah jika kita bertemu fungsi limit bentuk akar. Sebaliknya, berbeda dengan metode penyelesaian fungsi limit, dalam penyelesaian limit bentuk tak hingga itu hanya ada 2 metode penyelesaian. Yang pertama yaitu membagi dengan pangkat tertinggi dan mengalihkan bentuk sekawan. Dalam membagi dengan pangkat tertinggi, metode ini digunakan pada limit fungsi bentuk limit x mendekati fx per gx. Metode ini dapat dikerjakan dengan membilang fx dan menyebut gx dengan variabel x pangkat n berpangkat tertinggi yang ada dalam fungsi fx dan gx. Setelahnya baru dapat disubstitusi dengan x mendekati tak hingga. Yang kedua yaitu mengalihkan bentuk sekawan. Metode ini digunakan pada limit fungsi bentuk limit x mendekati tak hingga fx min limit x mendekati gx. Metode ini dapat diselesaikan dengan perkalian bentuk sekawan. Kemudian dilanjutkan pembagian dengan metode pertama yaitu membagi dengan pangkat tertinggi, kemudian pembilang dan penyebut dibagi x pangkat tertinggi.
Untuk contoh lebih lengkapnya kalian bisa mempelajari atau contoh yang sudah kami berikan di video ini. Oke, kita akan masuk ke materi terakhir di video ini, yaitu penerapan fungsi limit dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akan membahasnya, lebih baik tonton dulu ilustrasi yang sudah kita buat berikut ini. Ilustrasi tersebut bisa kita ubah ke dalam bentuk soal matematika, yaitu sebagai berikut. Randy mengendarai sepeda dengan kecepatan yang berdasarkan rumus fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 30x plus 200 per x min 20, dengan x menyatakan waktu dalam satuan detik dan fx menyatakan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Pada detik ke-20, Randy menabrak motor. Berapa kecepatan sepeda Randy ketika menabrak motor tersebut? Oke, kita akan menyelesaikan soal ini dengan metode substitusi terlebih dahulu, yaitu substitusi x sama dengan 20. Fx sama dengan x kuadrat min 30x plus 200 per x min 20 sama dengan 20 kuadrat min 30 kali 20 plus 200 per 20 min 20 sama dengan 400 min 60 plus 200 per 0 sama dengan 540 per 0. Penyebut angka 0 itu kan sama dengan hasil yang tidak terdefinisi, maka kita akan menggunakan metode selanjutnya, yaitu dengan cara difaktorkan terlebih dahulu. Jadi lim x mendekati 20, x kuadrat min 30x plus 200 per x min 20 sama dengan limit x mendekati 20, x min 20 dikali x min 10 per x min 20. Di sini x min 20 nya dicoret ya, jadi sisa x min 10. Kemudian disubstitusikan dengan x min sama dengan 20, jadi sama dengan lim x mendekati 20 x min 10 sama dengan 20 min 10 sama dengan 10 dalam satuan meter per sekon.